Oke, jadi dibandingkan gimana kita daripada tahu jawabannya, lebih baik kita tahu cara analisis soalnya dulu gitu. Karena kan nanti di penalaran kuantitatif lebih ke analisisnya kan, bukan lebih ke cara menghitungnya kayak gitu untuk PK. Oke, jadi ini soal yang pertama, diberikan segitiga, kayak gini, kita harus tahu, berapa sih nilai A yang ada di sini kan. Nah, kalau kalian lihat soal kayak gini, mana, aduh, bukan pulpen itu, bentar, ah, oke. Jadi, kan kita pengen tahu nilai A ya, nilai A pada gambar di segitiga ini. Nah, perhatiin kalau, si segitiga ini sebenarnya segitiga yang sama kaki, ya nggak? Kenapa? Karena kita lihat di sini ada 100, di sini ada A derajat. Nah, di segitiga yang besar, misalkan ini aku gambarin segitiga yang besarnya, ini kan A ya, A derajat. Nah, di sini sama di sini kan X derajat plus Y derajat. Makanya, karena di sini X derajat, Y derajat, di sini X derajat plus Y derajat, maka ini sudut yang ini sama sudut yang ini pasti sama, gitu. Makanya, dari si gambar ini kita bisa menyimpulkan kalau dia itu segitiga yang, sama kaki. Nah, kenapa kita harus tahu dia segitiga sama kaki? Karena kalau misalkan kita nggak tahu dia segitiga sama kaki, kita nggak bisa sembarangan nentuin berapa Y derajat, X derajat, berapa X derajat, Y derajat, kayak gitu. Oke, itu satu yang perlu kita pertimbangin. Satu, kita perlu pertimbangin kalau dia segitiga sama kaki. Nah, terus apalagi yang perlu kita pertimbangin di, gambar ini? Kita tahu kalau segitiga itu kan jumlah, sudutnya adalah 180 derajat, tapi kita udah punya 100 derajat di sini. Makanya di sini dan di sini pastilah sisa dari 180 derajat dikurang 100 derajat kan. Nah, untuk poin kedua dari analisis kita, kita dapat bahwa, 100 derajat dikurang ditambah Y derajat tambah X derajat sama dengan 180 derajat, kayak gitu. Oleh karena itu kita dapat bahwa X derajat tambah Y derajat sama dengan 180 kurang 100. Dapatlah kita 80 derajat, kayak gitu. Itu poin kedua yang harus kita pertimbangkan. Nah, sebenarnya kalau dari sini udah gampang. Kenapa? Karena sama juga dengan saat, kita mempertimbangkan segitiga yang pakai A derajat, A derajat ditambah ini kan, di A derajat kan ada X derajat sama Y derajat. Maka kita bisa nambahin aja mereka. X X derajat tambah Y derajat, itu untuk yang kiri, tambah Y derajat tambah X derajat, kayak gitu. Maka kita punya A derajat tambah 2 kali, nah ini aku simplify aja, X derajat tambah Y derajat sama dengan 180. Kenapa 180? Ya karena dia segitiga, karena jumlah derajat dari segitiga adalah 180 derajat, kayak gitu. Nah, kan kita tahu tadi, aduh, wah, udahlah, nggak usah pakai. Oke.
Karena kita tahu kalau si, X derajat tambah Y derajat itu 80 derajat, maka kita bisa aja langsung ganti dia jadi 80 derajat. Maka kita punya A derajat tambah 2 kali, 80 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, kita simplify lagi, A derajat tambah 160 derajat sama dengan 180 derajat. Kita dapat deh, A derajat sama dengan 20 derajat. Kayak gitu. Nah, kalau dari soal ini kembali lagi, lebih penting apa? Lebih penting analisis. Karena bisa dilihat kalau di perhitungannya itu gak susah-susah banget. Cuman penjumlahan biasa aja. Tuh. Nah, jawaban dari untuk nomor satu adalah 20 derajat. Habis ini ada yang nggak dimengerti? Oke, kayaknya udah ngerti ya. Kita lanjut aja ke nomor 2. Nah, ada chat. Oke, mantap. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Bisa dilihat kalau kita punya dua persamaan ya. Ini sama ini. Nah, kita harus tapi kita punya fakta bahwa B, C, dan D itu nggak sama dengan nol. Karena B, C, dan D itu nggak sama dengan nol, maka dia memenuhi. Kenapa memenuhi? Karena dia nggak dibagi oleh nol kan. Nah, tapi pertimbangin juga kalau A-nya itu, si nilai A bisa nol. Nih, nol, nilai A boleh nol. Ini deh, nol. Gitu. Nah, maka kita harus cari nilai C per B. Oke. Nah, apa yang bisa kita analisis dari soal ini? Pertama, kita punya 4 variabel yang tidak diketahui nilainya. Ada nilai A, ada nilai B, ada nilai C, dan ada nilai D. Ini sekedar informasi, sekedar pengetahuan aja. Kalau kita punya persamaan dengan 4 variabel, sorry, bukan persamaan. Sistem persamaan dengan 4 variabel itu nggak bisa diselesaikan kalau dia cuma ada 2 persamaan. Jadi nggak bisa diselesaikan kalau dia ada 2 persamaan, gitu. Makanya kita harus ngutak-ngutik dia sedemikian sehingga cuman muncul nilai C dan B, gitu. Jadi karena C dan B-nya itu sembarang, tapi intinya rasio C dibagi B itu hasilnya tetap gitu, kayak gitu. Itu yang susah dari soal ini. Sebenarnya ada 2 cara untuk ngerjain soal ini, cuman aku ngasih cara yang lebih, eee lebih formal ya, apa sih bahasanya, lebih lebih nyata lah caranya, lebih bagus, lebih ya formal lah. Oke, jadi kita tulis dulu yang pertama, A per B plus C per D kan 16. Kita tahu kan sifat, eee, persamaan itu kalau yang di kiri dikali, yang kanan dikali. Ya udah, yang kiri kita kali BD. Jadi B kali D, A per B tambah C per D sama dengan 16. Nah, 16 itu dikali BD. 16 kali BD. Nah, oleh karena itu kita dapat
AD plus CB sama dengan 16 BD. Oke, kita dapat 1. Lalu berikutnya, untuk yang kedua, kita tulis lagi soalnya A per C tambah B per D sama dengan 36. Nah, dalam hal ini karena penyebutnya adalah C dan D, kita kali C dan D. Nah, kita punya AD tambah B sama dengan 18. Eh, 36 C. Um, Bentar. Oke, karena ini BC, ini aku tulis ulang aja jadi CB. Karena ngikutin yang ini. Hmm, bener nggak? Ada yang salah. Oh, CD, sorry. CD. Salah, salah, salah. CD ya. Jadi A dikali D, AD tambah C kali B, CB. Bener. Ya, kayak gini. Oke, kita punya kedua ini kan. Eh, ada AD plus CB, ada AD plus CB. Perhatikan bahwa si bagian ini sama gitu. Kan AD plus CB, AD plus CB. Maka si yang ke persamaan ini yang di kanan, yang ini sama yang ini, pastilah nilainya sama. Jadi kita bisa simpulkan hal baru, yaitu ini datang, aduh datang, kita ada live. Simpulkan hal baru bahwa 16 BD, aduh jelek, terus gimana ya? Si yang putih-putih yang hitam, 16 BD itu sama dengan 36 CD, ya kan? Karena sifat persamaan kan. Di sini AD, di sini AD AD plus CB, di sini AD plus CB. Maka ini sama dengan ini gitu. Oke, kita dapat ini. Tapi kan masih belum enak ya angkanya ya. Nah, kita bagi aja keduanya dengan D. Kita dapat 16 B sama dengan 36 C. Nah, dari sini udah enak nih. Karena kita dimintanya C per B, ah, yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Jadilah 16 per 36 sama dengan C per B. Ya udah, sederhanain aja. 16 per 36 adalah 4 per 9. Gitu. Dapat deh. Jawabannya adalah 4 per 9. Ini entah kenapa aku nulisnya dua jawaban, tapi itu untuk si nomor 2. Kembali lagi ini tipe soal yang sebenarnya cukup susah kalau kataku. Karena kalian harus benar-benar ngompokin variabelnya. Jadi bisa banyak-banyak latihan sih kalau yang aljabar dan persamaan linear. Di aljabarnya bagusin aja. Tuh. Oke, di sini ada yang mau ditanya nggak? Temen gue kemana? Kemana nggak? Nah,
Tahu nggak ini aku kayak gini, kayak jadi ingat pas pertama kali bikin kelas kemarin, yang bikin iya pertama kali bikin kelas itu yang datang cuman ada 2, cuman ada Salsa sama ada si Ova. Itu kocak sih. Iya, nggak apa-apa. Lanjut. Oke oke. Untuk nomor 3 ini juga lebih, eee, nalar banget kalau kata aku, tapi kita lihat aja ya. Kita punya, eee, variabel-variabel konstanta yang dinamakan dengan A, B, C, sampai K, dan mereka itu merupakan bilangan-bilangan yang memiliki selisih yang tetap. Berarti di apa, informasi yang kita dapat adalah bilangan bukan bilangan, barisan aritmatika. Entah kenapa ini keluar terus sih, barisan aritmatika, banyak soal yang keluar. Dan kita tahu nilai F itu 15. Apa yang kita dapat dari nilai F, kita tulis aja. Oh, apa yang kita dapat, kita tulis aja barisannya. Kita tulis di sini A, B, C, D, E, eee, alah alah, E, F, G, H, I, C, K. Ada di bawah speaker Eyang, speaker Bluetooth Eyang. Ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K kan. The fuck man. Mau bungkusin aja. Oke, ini ada F. Nah, F ini kan 15 ya. Misalkan iya ya bungkusin. Nah kan selisihnya mereka itu kan tetap, ya kita tetapin lah. Misalkan misalkan selisihnya itu N. Maka untuk yang berikutnya adalah 15 plus N, terus 15 plus 2N, terus 15 plus 3N gitu kan ya. Nah, untuk yang ke kiri dia jadi apa? 15 kurang N, ya nggak? Karena kan dia selisihnya sama kan. Terus 15 min 2N dan seterusnya lah sampai si A, ini juga sampai si K gitu. Nah, perhatiin bahwa kan kita pengen ngejumlahin mereka kan, A plus B plus C plus D dan seterusnya kan. Nah, kita bisa, menghilangkan variabel-variabel N-nya ini. Karena kalau kita tambahin, kita jumlahin, misalkan ini kita jumlahin gitu. Ini kan min N sama plus N-nya tuh hilang. Oke, ini hilang, saling menghilangkan gitulah ya istilahnya. Ini hilang gitu. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah kita cuma dapat barisan di mana, bilangannya itu cuma 15. Jadi sini 15, sini 15, sini 15, dan seterusnya sampai si K kan. Sini juga 15, sini 15, dan seterusnya sampai si A. Oh ya udah berarti intinya apa? Intinya kita cuma punya barisan di mana dia tuh angkanya 15 semua, kayak gitu. Nah, kan A sampai K itu ada berapa huruf? Kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 huruf kan. Maka barisannya itu ada 11 angka, ya nggak? Ada 11 angka, maka ada berapa angka 15? Ada 11 angka 15. Karena ada 11 angka 15, maka jumlah dari semua
sumber dari A sampai K adalah 15 dikali 11. Jadi kayak gini, aku tulisannya ulangannya 15, sini ada 15. Di sini tuh ada 11 angka. Jadi jumlahnya adalah 11 dikali 15 sama dengan 165. Ini jawabannya, gitu. Ini yang menurut aku nalarnya cukup susah sih sebenarnya. Ide dari si penjumlahan bilang. Cuman kalau kalian mau nulis secara manual juga bisa, kayak kan kita punya 15 pertama-tama gitu kan, nanti tambah 15 plus N, tambah 15 plus 2N, tambah seterusnya gitu kan. Di sini tambah 15 min N, tambah 15 min 2N, dan seterusnya sampai si yang A, kalau ini sampai si yang K, gitu kan. Itu nanti kalau kalian jumlahin secara manual itu hasilnya sama aja, jadi 15 kali 11. Kayak gitu untuk si nomor 3. Berarti nomor 3 jawabannya adalah yang D. Mantap juga. Sini, di sini ada yang mau ditanya nggak? Iya betul, intinya kayak gitu. Kalau kita cuma tahu satu angka di F-nya doang, nanti pada akhirnya ya pokoknya semua semua yang dijumlahin itu ya ya angka itu dikali banyaknya bilangan gitu. Gitu, hasilnya angka itu dikali banyaknya banyaknya bilangan yang ada. Kayak di sini kan banyaknya ada 11 karena saling menghilangkan gitu. Ini cuman berlaku untuk yang ini ya, untuk yang selisih tetap ya. Ini kan dia bilang selisihnya tetap, berarti dia bilangan aritmatika. Barisan bilangan aritmatika. Kayak gitu. Ada lagi sebenarnya? Oh iya, betul. Halo, Caca Lollipop. Oke, karena nggak ada yang mau ditanya, kita lanjut ke nomor 4 ya. Oke. Nah, kalau yang ini relatif lebih gampang. Cuman karena kebetulan aja bentuknya gampang, jadi nggak terlalu susah. Jadi takutnya nanti kalian dapatnya yang pertidasamaan yang lebih rumit, kayak pertidasamaan mutlak, pertidasamaan kuadrat, pertidaksamaan yang ya yang ribet lah gitu. Jadi kita review konsepnya aja sama analisisnya aja ya. Oke, diberikan bilangan real X memenuhi pertidaksamaan 2X plus 1 kurang dari 4. Jadi kita punya sebuah bilangan real X yang kalau kita masukin X-nya itu hasil dari 2X plus 1-nya itu kurang 4, kurang dari 4. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? Min 2X dengan 2. Nah, kalau dari ketidaksamaan dan pertanyaannya ini, kita tahu lah ya, yang pasti dia nggak sama dengan Q. Ini udah tidak memenuhi. Karena eh, dia pakai kurang dari sama dengan, dan X-nya itu kan kita nggak tahu berapa. Oke, pertama-tama apa yang harus dilakuin? Kita harus ingat-ingat review lagi dengan ketidaksamaan. Kan ketidaksamaan itu ada kurang sama ada lebih dari.
Ya boleh lah yang pakai sama dengan sama yang tidak sama pakai sama dengan itu sama aja. Terus, eee, ini sifat-sifatnya. Jadi misalkan kalau kita punya, bilangan, misalkan X kurang dari satu gitu, dia berlaku juga sama ke persamaan juga. Jadi misalkan X plus satu, ya udah yang kanan juga satu plus satu gitu. Itu satu, itu penjumlahan. Pengurangan juga ya sama aja. Nah, kalau perkalian, misalkan yang sama ya, X kurang dari satu gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai perkalian, misalkan 2 gitu, 2 kali X, ya hati-hati, 2 kali X. Kalau dia dikalinya dengan bilangan positif, maka dia nggak berubah tandanya. Nah, kalau dikali bilangan negatif, kan ini min 2X, dia bakal berubah tandanya. Lebih dari, min 4. Karena kan 2 kali min 2 min 4. Kayak gitu. Ingat-ingat ya, jadi kayak kalau perkalian itu dia bakal berbalik tergantung dari apa yang pengen kalian kaliin. Kalau dia, penjumlahan atau pengurangan doang, dia bakal, nggak berubah sama sekali, kayak gitu. Ini sekedar review dikit aja. Nah, kadang kan kita pengen tahu 2x plus 1 kurang dari 4, 2x plus 1 kurang dari 4. Kalau kalian pengen cari x-nya dulu, boleh. Pengen dimanipulasi dulu, boleh banget. Cuman aku kasih cara, versi aku. Jadi kan kita punya 2x plus 1 kurang dari 4. Apa yang kita cari? Minus 2x. Jadi kita bentuk sedemikian sehingga si x-nya ini munculnya jadi min 2x. Caranya gimana? Bisa pakai sifat-sifat yang ada di sini. Pertama, pengurangan. Yang di kiri 2x plus 1. Kita pengen munculin 2x. Berarti kita kurang 1. 2x plus 1 dikurang 1. Kurang dari sama dengan, nah yang di kanan juga kita kurang 1. Ya kan? Jadi kita punya 2x kurang dari 3. Kita pengen, munculin lagi min 2x. Berarti kita apain? Kita kali min 1. Nah, min 1 kali 2x kurang dari min 1 dikali 3. Karena dia dikali bilangan negatif, maka dia berubah tanda. Jadi min 2x lebih besar daripada min 3. Udah dapat kan? Kita dapat min 2x, kita dapat min 2x. Jadi, eee, apa yang bisa kita ambil, karena Q-nya 2 dan min 2x itu lebih besar daripada 3, maka kesimpulannya adalah, si P ini tuh, P ini nggak bisa ditentuin. Jadi informasinya tidak cukup. Kenapa? Karena 2 ini lebih besar daripada, min 3 kan. Kalau aku gambar deh guys. Misalkan kayak, kita punya garis bilangan gitu kan. Di sini kita punya min 3, di sini kita punya 2. Nah, lokasi min 2x itu di mana? Min 2x itu kan lebih besar daripada min 3. Maka lokasinya min 2x itu ada di situ. Nah, ini min 2. Jadi min 2x itu bisa lebih kecil, bisa juga lebih besar, atau bisa juga malah sama dengan Zoom. Jadi informasinya itu tidak cukup kayak gitu. Jadi dia nggak lebih kecil karena dia memenuhi 2 ini loh, kayak apakah dia lebih besar? Iya bisa dibilang gitu.
apakah dia lebih kecil ya juga bisa dibilang kayak gitu. Jadi kita nggak bisa nentuin apakah dia lebih besar, lebih kecil, atau bahkan sama dengan gitu. Kayak gitu untuk mencari si nomor 4 nanti. Dari sini ada yang mau ditanya nggak? Oh, aku ada yang salah, takut ada yang salah. 2 1. Em, ya. Oh ya, fun fact juga, eh grafik ini juga bisa digambar grafik ya. Jadi kayak kalian bisa gambar grafik gitu, terus ada garis 2x/1 nanti, bukan 2x/1, min 2x. Garis min 2x itu kan turun ya, ya nggak sih? Min 2x, ya turun, gitu. Terus nanti, karena kita punya min 3, sini kita juga ada 2. Oh enggak, sorry. Min 3 yang sini, ini min 3, ini 2. Jadi ini juga bisa pakai cara yang kayak gini, min 2. Nah, kan di sini kan kita nggak bisa nentuin kalau dia lebih besar atau lebih kecil, gitu. Oke, itu untuk nomor 4. Kalau lagi ada yang mau ditanya, kita lanjut ke nomor nomor 5 kali ya. Oh, bentar aku baca dulu. Nomor 5 ini bisa kalian coba-coba sendiri deh. Untuk yang geometri. Ini hintnya kayak gini. Kita punya kubus. Set, 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 set. Tuh kan. Nanti di sini ada ABCD-nya, terus di sini nanti ada P-nya, ada Q-nya. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri. Ini soal yang menarik sih. Jadi boleh kalian coba-coba sendiri. Karena kalau aku kerjain mungkin aku nggak sempat, terlalu panjang. Oke, kita punya 2 soal lagi. Oke, sekarang kita ke nomor 6 aja. Diketahui fungsi f(x) sama dengan 2x plus 1 dan ada persamaan f kuadrat x sama dengan fx plus 10 memiliki solusi x1 dan x2. Jadi di soal aslinya itu nggak kayak gini sih tulisannya. Jadi ada fungsi, kalau di soal aslinya itu ada fungsi fx sama dengan 2x-1 dan f kuadrat x sama dengan fx plus 10 dengan solusi x1 x2. Itu bahasanya nggak enak banget. Jadi ya kayak gini sebenarnya. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x-1 dan persamaan ini persamaan ya, bukan fungsi ya by the way. Persamaan memiliki solusi. Nah, karena dia persamaan dia punya solusi gitu loh. Kalau dia fungsi dia solusinya banyak. Kayak ini kan fx-nya banyak tergantung x-nya. Nah, kalau yang ini punya solusi. Solusinya itu x1 dan x2. Nah, berapa nilai x1 dan x2-nya? Nah, kalau untuk si Patrick ngajarinnya dia apa ya namanya? Ntar aku cari, aku lupa nama materinya apa. Nah, dia ya bukan. Oh, nama materinya astaga apa sih nama materinya? Oh, Pieta. Atau ya persamaan kuadrat lah ya, ada di persamaan kuadrat. Kita tulis dulu ya. Kan dia bilang f kuadrat x sama dengan fx plus 10.
efeknya apa? Efeknya 2x min 1. Maka kita kuadratin aja 2x min 1 kuadrat sama dengan 2x min 1 tambah 10. Pakai eh apa sih? Ya sifat persamaan kuadrat biasa kita dapat 4x kuadrat min 4x 4x puluh 1 sama dengan iya ya benar 2x min 1 tambah 10. Nah, ini udah kelihatan nih soal persamaan kuadratnya. Kita bisa sederhanain dia jadi 4x kuadrat, 2x pindah ke kiri jadi min 6x kan, min 6x, min 1 pindah ke kanan jadi plus 2, 10 pindah ke kiri jadi 2 min 8. Oke, kalau Vieta bilangnya apa? X1 tambah X2 sama dengan V. Ini kan. Cuman aku lupa apakah dia bisa langsung kayak gitu apa enggak kalau konstantanya itu 4. Kalau nggak salah dia cuma berlaku kalau konstanta Pak koefisien di depan X kuadrat itu harus 1. Jadi untuk main aman aja kita sederhanain aja. 4x kuadrat ini kita bagi 4 jadi x kuadrat min 6/4. Nah ini 4, 6/4 kita sederhanain aja langsung jadi 3/2 min 3/2 x kurang min 8 bagi 4 langsung aja 2. Nah ini x plus 1 x1 plus x2 nya ini min 3/2. Udah sekedar gitu aja. Jadi kalian nggak usah nyari akar-akarnya untuk dapat si x1 dan x2 nya. By the way serius nih suara aku kedengeran kayak tes tes. Oke kedengeran. Aku takut aku takut kalian nggak denger soalnya pernah kejadian kayak gitu. Jadi gitu jawabannya min 3/2. Ada nggak jawabannya? Ada. Mantap jiwa. Ini Vieta. Nah, ini Vietanya tuh macam-macam ya. Jadi kalau Vieta itu untuk yang pangkat 3 beda lagi, pangkat 4 beda lagi, pangkat 5 beda lagi. Atau mungkin aku bisa kasih tahu. Google Vieta. Enggak dong. Kalau pakai Vieta dia 3/2. Emang iya ya? Oh iya. Benar min B per A. Oke, salah salah. Benar-benar. Kalau pakai Vieta jadi plus deh. Oke, makasih Nila. Jadi 3/2 sorry, sorry. Astaga, I'm so feeling rusty. Betul betul. Yang benar 3/2 ya. Sorry. Min B. Ya disederhanain dulu tadi. Oke, jadi itu untuk si nomor 6. Easy lah ya. Kalau udah tahu ininya mah. Oke, apakah ada yang mau ditanya lagi? Ada yang mau ditanya. Apakah ada yang mau ditanya? Aman ya? Aman, mantap. Ini bisa lah nih kalian PK 100. 100 ke terlalu bagus sih. Bisa lah di atas 700. Gampang kok PK. Cuman waktunya aja emang kurang aja sih. Waktunya cepet banget. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir. Oh ya, nanti kalau aku gabut, aku bikin pembahasan nanti. Nanti aku kirim. Lanjut ke ini. Ini itu adalah... Astaga, aku lupa ini apa.
Sebentar. Oh, ini pangkat-pangkatan. Ini kayaknya salah soal deh. Tapi ya udah lah. Nah, kita punya sebuah bilangan n, n bilangan bulat ya. N itu bilangan bulat yang memenuhi ini. 35 pangkat 0,125 dan seterusnya itu sama dengan 216. Di mana terdapat n banyakkan suku dari 35 pangkat 0,125, maka nilai n min 7 dan n min 9 adalah berapa? Oke, kalau kita tulis secara langsung, kan ini perkalian ya. Kalau perkalian, ingat lagi kalau a pangkat b kali a pangkat c, maka dia jadi a pangkat b plus c, ya kan? Berarti kalau di sini kan ada n banyaknya perkalian kan. Berarti ibaratnya kayak 35 nanti itu jadi pangkat 0,125 tambah 0,125 tambah dan seterusnya sampai 0,125 sampai n kali. N kali. Berarti ya bisa kita tulis juga jadi 35 pangkat 0,125 n. Kemenangan 216. Aku lupa deh cara ngerjainnya tadi kemarin gimana. Oke, kita punya ini. Gimana cara kita menyederhanakannya? Tunggu sebentar. Ada yang lain? Kayaknya aku salah soal deh. Bentar. Coba pakai logaritma. Karena aku cek soal aslinya. Hmm. Em, kayaknya aku salah ketik deh. Ya apa lah, kita coba. Ih, astaga, iya bener 36. Aneh, kok gak bisa disederhanain anjay. 36 coy. Nah, kalau 36 bisa. Oke, oke, oke. Bener, 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 bener. Harusnya kok aproksimasinya jelek banget. Oke, oke. 36. Nah, kalau ini dari sini udah gampang lah ya. Udah pasti bisa semua. Aku anggap gak bisa semua. Jadi dia jadi 36 itu berapa? 36 itu kan 6 kali 6 kan. Berarti 6 kuadrat. Berarti kita bisa tulis jadi 6 kali 2 0,125. 0,125 berapa sih misalnya enak? 0,125 n gitu sama dengan 216. Nah, 216 ini kalau kalian hitung itu kan 6 pangkat 3 ya. Bisa kalian coba sendiri 6 pangkat 3. Nah, karena apa sih ya namanya? Basisnya itu sama kan, 6. Karena basisnya sama, si pangkatnya ini pastilah sama. Nah, kita bisa simpulin kalau 2 kali 0,125 n anu 0,1 tulis aja
0,25 N sama dengan 3. Kok 5 sih? Sama dengan 3. Maka 3, sorry. N sama dengan 0,25 itu kan 1/4 ya. 1/4 pindah ke kanan berarti kali 4. Sama dengan 3 kali 4. Ya udah, N sama dengan 12 gitu. Nih ralat ya, nih bukan ngaco ya 35. Bikin soalnya baru sih. Karena saya 35, 36, 36, 36, 36, 36 gitu. 36 pangkat 0,125. Jadi gitu ya udah. Kalau pangkat tinggal sederhanain aja basisnya. Kalau udah sama basisnya kita samain pangkatnya. Bilang apa itunya di pangkatnya. Gitu aja untuk si nomor 7. Nah, nanti yang nomor 5 kalau aku senggang aku bikinin pembahasan soalnya, tapi boleh kalian coba-coba dulu. Dan mungkin ini juga kayaknya aku ada yang salah ketik sih. Jadi ya coba cek-cek lagi aja, takut ada salah ketik. Nanti aku cek ulang. Oke, gitu aja. Apakah ada yang mau ditanya untuk nomor 7? Untuk secara keseluruhan. Dari awal. Mantap jiwa. Soalnya. Kayaknya udah gak ada yang mau ditanya. Kalau gitu segini aja kalau ya yang bilang. Oke, kalau gitu segini aja kelas dari aku. Mungkin eh minggu depan kan udah minggu terakhir ya untuk UTBK. Diselesaikan apa yang diselesaikan? Astaga, iya betul sekali. Udah udah capek. Iya iya bener 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 bener. Ya nanti boleh lah coba sendiri. Tapi 5 kali 3 15. Oke 15. Ah, ini jadi N itu 12 kurang 9 kali 12 kurang 9 sama dengan eh eh 7. Iya kurang aku. Aduh, 5 kali 3. Nah, itu 15. Dah, dapat. Itu 15. Ya, oke. Ya gitu. Udah udah tidak fokus ya. Kalian kalian juga kayaknya udah siangan, udah waktunya istirahat juga. Oke, segitu aja kelas dari aku. Semoga kalian dapat pilihan yang terbaik untuk kalian nanti perguruan tingginya. Karena usaha yang pasti tidak mengkhianati hasil ya, teman-teman. Pegang omongan itu, usaha tidak mengkhianati hasil. Dan misalkan usaha kalian juga dikhianati oleh hasil, pasti ada jalan terbaik yang lain untuk itu. Segitu aja ya kelas dari aku. Semoga kalian sehat-sehat terus sampai UTBK selesai. Dan kalian banyak-banyakin istirahat juga. Jangan terlalu diporsir. Ya, itu aja dari aku. Kalau yang mau lift juga udah boleh lift. Nanti aku end meetingnya. Recordnya nanti aku